Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi kita, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sebelum itu kalian harus mengisi kehadiran di formulir yang sudah Bapak sediakan. Bisa dilihat di WhatsApp group ataupun di kolom deskripsi video di media sosial. Nah, baik, langsung saja diisi. Saya beri waktu 1 menit untuk mengisi kehadiran. Silahkan. Baik, jika sudah semua, akan kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita harus berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama-sama. Nah, baik, mengenai zakat fitrah dan zakat mal, Bapak akan menunjukkan gambar setelah ini dan kalian bisa menghayati atau mencermati dan bisa mendeskripsikan gambar tersebut. Silakan dilihat. Nah, gambar ini silakan dilihat baik-baik. Nah, baik, setelah itu Bapak akan menunjuk kepada kalian untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Apa sih yang sedang dilakukan? Baik, Roni silahkan deskripsikan gambar tersebut. Oh ya, benar sekali ya. Jadi gambar yang ada di layar ini yaitu sedang membagikan, ya, berbagi, entah itu zakat ataupun sedekah. Nah, tapi kita masuk pembahasan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, tentu gambar ini Bapak tampilkan sebagai kegiatan zakat fitrah dan zakat mal, ya, berbagi. Nah, baik, selanjutnya mengenai pengertian zakat. Jadi sebelumnya kalian sudah paham, zakat sudah membaca di buku LKS masing-masing. Jadi pengertian zakat yaitu menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Kemudian zakat terbagi, ya, menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, baik, kalau paham kita lanjutkan. Baik, selanjutnya ada hukum zakat dan waktu mengeluarkan zakat. Sebelumnya, nah, silakan Joni dibaca hukum zakat dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ya, baik, terima kasih atas bacaannya. Nah, baik, seperti yang sudah dibacakan teman kalian, yaitu hukum zakat, yaitu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib ain. Nah, artinya wajib bagi muslim, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, termasuk anak yang baru lahir, ya, seperti itu. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, silakan dibaca, Rian. Nah, baik, terima kasih atas bacaannya. Baik, waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu waktu yang diperbolehkan, ya, umumnya itu dari awal bulan Ramadan hingga terakhir bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, seperti itu.
di sini bisa dipahami semuanya? Nah, baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya ada syarat wajib zakat fitrah dan rukun zakat fitrah. Nah, syarat wajibnya apa saja? Yang pertama, harus beragama Islam. Kedua, dilaksanakan sesudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, itu yang terakhir ya, hari terakhir atau malam takbiran. Kemudian mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan dirinya sendiri dan keluarga. Nah, seperti itu. Kemudian rukun zakat, yang pertama itu ada niat, ya berniat mengeluarkan zakat. Kemudian orang yang wajib zakat atau muzaki mengeluarkannya, yang mengeluarkan zakat. Kemudian orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Kemudian makanan pokok yang dizakatkan. Nah, bisa beras, gandum dan lain sebagainya yang itu dikatakan sebagai makanan pokok ya, atau bahan makan utama ya, seperti itu. Baik, di sini bisa dipahami semuanya. Oh ya, jadi kalau makanan sagu ya, sagu itu termasuk makanan pokok. Nah, kenapa? Karena makanan sagu itu termasuk makanan pokok yang berada di wilayah Indonesia bagian timur ya, seperti di Papua dan sekitarnya. Nah, kenapa sagu disebut makanan pokok? Karena sagu merupakan bahan utama makanan. Nah, seperti di Jawa itu menggunakan bahan pokok, makanan pokok beras. Nah, seperti itu. Kalaupun di Arab Saudi itu menggunakan gandum. Nah, dan lain sebagainya itu ya. Jadi makanan pokok itu yang mengenyangkan ya, yang awet dan tahan lama, seperti itu. Baik, bisa dipahami anak-anak? Nah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada zakat mal. Nah, baik, ada yang tahu apakah zakat mal itu sebelumnya? Baik, Riko, silakan. Nah, ya, jadi hampir benar ya yang dikatakan Riko. Jadi zakat mal itu zakat harta ya. Jadi pengertiannya seperti ini. Zakat mal menurut bahasa berasal dari kata tanziyah yang artinya menyucikan harta benda. Nah, sedang menurut istilah yaitu kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Seperti itu ya. Kemudian hukum zakat mal. Nah, hukum zakat mal ini wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada syarat zakat mal ya, syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan zakat mal. Yang pertama beragama Islam, kemudian merdeka, kemudian 3 memiliki yang sempurna. Nah, jadi harta itu milik yang sempurna, bukan titipan ataupun hutang. Kemudian cukup senisab. Nah, ada batas jumlah minimalnya. Nah, kemudian yang 5 yaitu cukup haul, waktunya 1 tahun dimiliki. Nah, jadi setahun memiliki barang tersebut maka dikeluarkan sebagai zakat mal. Kemudian rukun zakat mal, yang pertama niat zakat, 2 orang yang berzakat ya, kemudian orang yang menerima zakat ya, mustahik. Kemudian yang keempat ada barang atau harta yang dizakatkan. Sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? Nah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan. Nah, jadi waktu pelaksanaan zakat mal. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah. Sekarang waktu pelaksanaan zakat mal. Nah, zakat mal dikeluarkan setahun sekali bila sudah cukup nisabnya kecuali hasil panen dan temuan. Nah, jadi jika sudah setahun memiliki benda dan harta itu wajib dikeluarkan. Nah, jika sudah cukup nisabnya atau batas minimalnya ya. Nah, di sini ada pengecualian yaitu hasil panen dan temuan. Nah, seperti itu. Jadi jika hasil panen ini tidak termasuk untuk disimpan selama setahun karena
hasil panen itu harus segera diperjualbelikan. Nah, karena apa? Karena akan busuk ya, atau menjamur seperti itu, seperti buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Kemudian untuk zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, seperti tadi sudah Bapak jelaskan. Seperti itu. Baik, di sini bisa dipahami anak-anak. Nah, baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di sini siapa yang tahu orang-orang yang berhak menerima zakat? Coba silakan dijawab. Baik Jerry, silakan. Nah, ya, bagus, benar ya. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh teman kalian Jerry ini benar ya. Jadi ada 8 golongan ya yang berhak menerima zakat. Nah, jadi yang pertama yaitu fakir. Fakir apa? Fakir ini sudah tidak memiliki harta, pekerjaan, dan daya untuk mendapatkan rezeki atau mencukupi kebutuhan hidup. Nah, seperti itu. Kemudian miskin yang kedua yaitu dia hartanya ataupun dayanya itu masih kurang ya, kurang maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, meskipun dia memiliki pekerjaan tetapi masih sangat kurang. Kemudian amil zakat yaitu orang yang menerima dan membagikan zakat dari yang berzakat, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ada mu'alaf, ya ini orang yang baru masuk Islam atau bisa dikatakan imannya lemah. Kemudian budak, ya ini hamba sahaya ya. Kemudian yang keenam gorim ini orang yang memiliki hutang ya, hutang seperti itu. Kemudian sabilillah ini orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, seperti apa? Seperti pejuang, pendakwah, penceramah, mubalik dan lain sebagainya. Kemudian ibnu sabil ini orang yang melakukan safar ya, orang yang melakukan perjalanan jauh, seperti itu, musafir seperti itu. Nah, baik, bisa dipahami anak-anak. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk menjelaskan antara zakat fitrah dan zakat mal. Nah, silakan membentuk 2 kelompok, antara kelompok A dan B. Kelompok A nanti membahas tentang zakat fitrah dan kelompok B membahas tentang zakat mal. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang, silakan. Baik anak-anak, sudah semua? Nah ya, jadi untuk kesimpulannya akan Bapak sampaikan bahwasanya zakat fitrah dan zakat mal itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu seperti bendanya ya, hartanya, kemudian juga waktu mengeluarkannya, seperti itu. Nah, jadi zakat fitrah ini dikeluarkan setahun sekali, yaitu dari mulai awal Ramadan hingga sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu untuk zakat fitrah. Tapi untuk zakat mal ini setahun sekali, tidak harus di bulan Ramadan ya, kecuali hasil panen ya. Baik, untuk kelompok A dan B, pertemuan yang akan datang silakan dipresentasikan. Nah ya, baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sekian dari Bapak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan penjelasan atau pemahaman, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup ataupun di kolom chat komentar. Nah, seperti itu. Nah, baik, kiranya Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak ya.
sehat selalu, dijaga kesehatannya ya, jangan lupa berdoa, belajar ya. Terima kasih.